Ngeri-ngeri sedap. Polisi ini dianggap lebih mengerikan lagi dari Ferdy Sambo. Nah, karena kasus pembunuhan berantainya ini memakan korban hingga 7 orang. Korbannya ada yang ditembak, dibakar, dan dikubur. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada salah satu korban wanita yang tengah sedang hamil. Langsung saja, stabilkan posisi kalian. Muhammad Gribaldi Handayani lahir di Medan 20 Juli 1966. Jabatan terakhir yang dipegang Gribaldi adalah Kasat Sabara Polres Kerinci Jambi. Sebetulnya Gribaldi ini adalah polisi yang tergolong polisi baik-baik ya. Ditambah dia ini seorang polisi berprestasi. Kebetulan istri Gribaldi ini adalah seorang polwan juga di Polda Jambi. Hanya saja kehidupan rumah tangga Gribaldi selalu tidak harmonis. Tercatat, Gribaldi sudah menikah sebanyak 3 kali. Tapi semua berubah setelah Gribaldi menjelma menjadi seorang polisi yang tidak punya belas kasih. Gribaldi tersangkut kasus pembunuhan berantai hingga 7 orang. Semua diawali dengan emosi yang tak terkendali hingga membuat Gribaldi gelap mata. Pada kasus pertama ini terjadi di Rokan Hilir, Riau pada tahun 1999. Nama korbannya Rusdi Hutahuruk. Nah, hubungan antara Rusdi dan Gribaldi ini sebetulnya sebatas teman dekat saja. Rusdi ini sehari-hari bekerja sebagai supir. Diawali dengan Rusdi yang bercanda dan mengejek Gribaldi dengan sebutan mata sipit dan orang Indonesia yang keturunan Tionghoa, rasis lah begitu ya. Nah, tapi sebenarnya Gribaldi ini tidak ada keturunan Tionghoa. Hanya saja Gribaldi lebih berkulit putih. Nah, dengan ejekan tersebut, Gribaldi merasa sangat tersinggung dan sakit hati. Nah, mulailah Gribaldi mencari cara untuk menghilangkan rasa sakit hatinya, dendam ya. Itu dengan caranya berniat menghilangkan nyawa si Rusdi ini. Beberapa hari kemudian, Gribaldi mengajak Rusdi untuk jalan-jalan ke suatu kawasan hutan di Riau. Nah, saat mereka berdua jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si Rusdi ini merasa kebelet mau pipis ya. Nah, saat itu Rusdi mencari pohon besar untuk berlindung pipis. Nah, di saat itu juga Rusdi dari belakang didor kepalanya sebanyak 4 kali oleh Gribaldi dengan pistol yang memang sengaja dibawanya dan disimpan di balik bajunya Gribaldi. Seketika Rusdi pun telah meninggal. Gribaldi dengan cepat mengubur Rusdi di lokasi yang tidak jauh dari lokasi Rusdi pipis tadi. Nah, pada kasus Rusdi ini Gribaldi tidak ketahuan. Perbuatannya ini ditutupnya rapat-rapat dan setelah menghabisi Rusdi, dia pun masih bebas beraktivitas seperti biasa dan kembali ke Jambi dan masuk kerja di tempat tugasnya wilayah Polda Jambi. Korban kedua dari Gribaldi adalah Yeni Farida, 27 tahun, seorang mahasiswi. Nah, kejadiannya tepat pada tanggal 5 November tahun 2000. Nah, Yeni ini adalah pacar gelap dari Gribaldi. Nah, pada saat itu Yeni sebetulnya sudah mengetahui kalau Gribaldi ini sudah punya istri. Nah, di tengah hubungan gelap mereka, ternyata Yeni hamil 3 bulan. Karena hamil, Yeni pun menuntut dan mendesak Gribaldi untuk segera menikahinya karena Yeni menanggung malu hamil tanpa ada seorang suami. Merasa didesak terus-menerus, Gribaldi pun tidak kehabisan akal. Yeni pun dihabisi juga oleh Gribaldi dengan cara ditembak di kepalanya. Jasad Yeni pun sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak di Bengkalis, Riau. Hingga sekarang pun Yeni tidak pernah ditemukan karena menurut pengakuan Gribaldi, dia sudah lupa letak persis lokasi membuang di mana Yeni. Korban ketiga dari Gribaldi adalah Gusmarini, 28 tahun, asal Jambi. Nah, perkenalan Gusmarini dan Gribaldi dimulai pada tahun 2002 ya. Nah, awalnya Gribaldi menabrak hingga meninggal suami Gusmarini yaitu Fahmi.
Nah, Gus Marini pun menuntut Garibaldi untuk memperkarakan masalah ini lewat jalur hukum. Nah, setelah negosiasi dari Garibaldi pun akhirnya antara mereka berakhir damai. Garibaldi saat itu menjanjikan akan membantu seluruh kebutuhan Gus Marini dan pendidikan anak perempuannya. Di tahap awal ini, Garibaldi berjanji akan memberikan uang sebesar 15 juta dan juga berjanji untuk mencarikan pekerjaan kepada Gus Marini. Setelah sekian lama kenal dan dekat dengan Garibaldi, akhirnya Gus Marini memberanikan diri bertanya lewat telepon kapan mau bayar uang santunan 15 juta yang kemarin dijanjikan. Mendengar pertanyaan itu pun Garibaldi bingung mau bayarnya pakai apa. Saat itu soal santunan 15 juta, Garibaldi tidak punya uang sebanyak itu. Nah, kemudian Garibaldi mengajak Gus Marini ke Riau untuk mendatangi wawancara kerja yang dijanjikan Garibaldi kemarin. Tetapi Garibaldi memberikan syarat untuk masuk kerjanya harus bayar lagi sebesar 25 juta. Padahal pekerjaan yang dijanjikan Garibaldi ini kepada Gus Marini sebetulnya tidak ada. Hanya mengalihkan pembicaraan soal uang santunan 15 juta tadi. Tanpa menaruh curiga sedikit pun akhirnya Gus Marini pun berangkat ke Riau untuk bertemu dengan Garibaldi sekalian berpamitan kepada keluarga sambil membawa uang 25 juta tadi. Nah, singkatnya setelah tiba di Riau dan bertemu dengan Garibaldi, ternyata Gus Marini yang saat itu sedang buang air kecil ditembak sebanyak 7 kali di bagian kepala. Dan seperti korban sebelumnya, Garibaldi mengubur sendiri jasad Gus Marini di daerah Bagan Batu, Riau. Korban keempat dari Garibaldi adalah Nurmata Lili, yang merupakan istri ketiga dari Garibaldi sendiri. Pada tahun 2003 diawali dengan kecemburuan Garibaldi kepada istrinya setelah ketahuan main serong, selingkuh, dan jalan-jalan dengan pria lain. Garibaldi cemburu buta kepada Lili, kemudian dia pun menghilangkan nyawa Lili dengan cara dicekik hingga meninggoy. Kemudian untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti, jasadnya Lili pun dibakar oleh Garibaldi. Korban kelima dari Garibaldi adalah Muhammad Ali. Nah, pada April 2004, Garibaldi dan Ali terlibat cekcok dan berselisih paham soal kepemilikan usaha rental mobil. Nah, merasa disepelekan dan tersinggung oleh Ali, Garibaldi pun melampiaskan rasa kekesalannya dengan cara menembak Ali tepat di kepala dan di dada Ali sebanyak 4 kali. Dan untuk menghilangkan jejak jasad Muhammad Ali pun dibakar juga oleh Garibaldi. Korban keenam dari Garibaldi adalah Listi Kartika Baiduri. Nah, masih di tahun yang sama, di tahun Muhammad Ali tadi, tahun 2004. Nah, menurut Nurhayati, ibu dari korbannya, Garibaldi dan Listi awalnya kenal lewat sebuah acara seminar. Nah, perkenalan mereka berdua ini semakin akrab setelah Garibaldi mengatakan kepada Listi kalau dia bisa membantu Listi untuk bisa lolos jadi PNS. Nah, pertemuan antara Listi dan Garibaldi pun semakin sering. Mereka sering terlibat saling menelpon untuk kemudian berjanji bertemu di suatu tempat. Tetapi Garibaldi tak pernah datang untuk sekedar bertamu ke rumah Listi atau bertemu dengan orang tua Listi. Nah, tepat pada bulan Desember akhir 2004 ya, Garibaldi menelpon Listi untuk datang ke Banyu Asin, Sumatera Selatan memenuhi janjinya untuk meloloskan Listi jadi PNS. Nah, Listi lalu berpamitan kepada ibunya Nurhayati. Beberapa hari kemudian, Listi sama sekali tidak memberi kabar kepada ibunya. Nah, lalu ibu Listi mencoba menelpon Listi tapi tidak ada jawaban. Merasa sangat khawatir karena tidak ada kabar dari Listi, ibunya mencoba menelpon teman-temannya Listi tapi tidak ada seorang pun teman Listi yang tahu keberadaannya di mana. Nah, pada akhirnya tepat pada tanggal 1 Januari 2005, Ibunda Listi mendapat kabar kalau ada jasad perempuan tidak dikenal dalam keadaan terbakar di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dengan cepat, Ibunda Listi menuju rumah sakit Raden Matahir tempat mayat tersebut diotopsi. Nah, setelah melihatnya secara langsung dan ibunya Listi bisa memastikan kalau itu adalah anak kandungnya yaitu Listi yang sudah menjadi korban pembunuhan oleh Garibaldi. Korban ketujuh dari Garibaldi adalah Ngadimin.
Nah, seorang wartawan tabloid di Jambi ya. Dia merupakan teman Garibaldi ya, bisa dikatakan kalau Ngadimin ini adalah sahabat sekaligus mitra bisnis Garibaldi sebagai calo bagi orang-orang yang ingin masuk menjadi bintara polisi. Nah, Ngadimin bertugas memungut uang dari setiap orang yang ingin jadi polisi sebesar 50 juta per orang. Nah, tapi dalam perjalanan bisnis gelap tersebut, Garibaldi merasa dihianati oleh Ngadimin. Garibaldi merasa terancam karena Ngadimin tahu seluk-beluk pungli dari Garibaldi. Agar perbuatannya tak terbongkar, Garibaldi pun lalu menghabisi Ngadimin dengan cara dicekik dan dibakar di dalam mobilnya di Jambi pada Februari 2005. Sampai pada korban ketujuh ini, perbuatan Garibaldi sebetulnya masih belum ketahuan dan dia pun masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi kejahatan Garibaldi semua terbongkar setelah korban ke-6 yaitu Listi. Nah, jasad Listi ditemukan di Palembang pada tanggal 28 Desember 2004. Dari penyelidikan polisi di Jambi, diketahui orang yang berhubungan terakhir dengan Listi adalah Garibaldi. Dan pihak keluarga Listi pun mempertegas kalau Garibaldi adalah satu-satunya orang yang terakhir bersama Listi. Polisi pun dengan cepat mendatangi rumahnya Garibaldi. Nah, di rumah Garibaldi tadi, polisi menemukan puluhan amunisi, uang 40 juta, ponsel, ijazah milik Listi, dan beberapa BPKB mobil, juga belasan cap dan stempel Polri untuk pemalsuan. Nah, awalnya penyidik polisi mengaitkan Garibaldi dengan kasus kepemilikan amunisi secara ilegal. Saat itu, Garibaldi memiliki alibi atau alasan kalau dirinya tengah berada di rumah dan tengah menonton pertandingan bola. Namun lambat laun, penyidik menemukan bukti-bukti kuat bahwa Garibaldi orang terakhir dengan Listi dan Ngadimin. Garibaldi akhirnya ditangkap pada 6 April 2005 karena terbukti menguasai mobil salah satu korban yang dihabisinya. Ulahnya sempat membuat repot kepolisian. Bahkan untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai ini, penyidik melibatkan 4 polda yaitu Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan. Nah, walaupun awalnya Garibaldi sempat menyangkal semua ulahnya itu, akhirnya dia pun mengaku juga dan menyesali perbuatannya. Di tengah penyelidikan, ternyata Garibaldi sempat mengaku gila ya. Dan akhirnya pun Garibaldi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Riau karena diduga seorang psikopat atau mengalami kelainan jiwa lainnya. Tapi ternyata hasilnya baik-baik saja. Garibaldi pun bukanlah seorang psikopat atau orang gila. Dalam kasus pembunuhan berantai ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Garibaldi divonis hukuman mati pada tanggal 7 Juli 2005. Garibaldi sempat mengajukan banding hingga PK atau peninjauan kembali, tapi ditolak di Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung pada 28 Juni 2006. Berharap bisa lolos dari hukuman mati, Garibaldi akhirnya dieksekusi mati pada 9 Juli 2006 dan jasadnya kini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Sukamulya, Pekanbaru Riau.